اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita akan membaca di bab yang ke-27 halaman 124 biidnillahi ta'ala. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fit tatayyur. Bab apa yang datang seputar tatayyur. Maksudnya di dalam bab ini beliau akan menerangkan beberapa hal yang terkait dengan masalah tatayyur. Yang tiara ini, tatayyur ini, itu adalah bentuk dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Iya. Bisa menghilangkan tauhid seluruhnya apabila bentuk dari tatayyurnya syirik akbar, dan bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid apabila bentuk tatayyurnya dari syirik asghar. Jadi beliau akan menyebutkan di sini tentang tatayyur, larangan di dalam hal tersebut. Kata at-tatayyur dari tatayyara yatatayyaru, tatayyuran. Iya. Masdarnya bisa dikatakan tiara. Dikatakan tiara. Jadi bisa tatayyara yatatayyaru, tatayyuran, tiaratan, bisa tiaratan. Sama dengan takhayyara yatakhayyaru, takhayyuran, bisa khiyaratan. Iya. Begitu di wazan ini hanya ada dua masdar yang seperti ini, tiara dan khiyara. Baik. Tatayyur itu adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sebab ia melakukan sesuatu atau sebab dia meninggalkannya. Sebab dia meninggalkannya. Itu namanya tatayyur. Ya, kalau diberi definisi yang ringkas, tatayyur itu adalah ma yahmil alal ikdam awil ihjam. Penyebab yang membuat seseorang itu melangkah maju atau hal yang menahan dia, membuatnya mundur. Iya. Jadi di masa jahiliyah itu mereka melihat dari pergerakan burung misalnya, kalau dia melihat burung berjalan ke sebelah kanan atau sebelah kiri, itu dijadikan sebagai tanda-tanda dia melakukan kegiatannya atau dia menahannya. Iya. Maka ini yang disebut dengan apa? Tatayyur. Baik. Dan tatayyur ini kebiasaan di masyarakat jahiliyah. Kebiasaan di masyarakat jahiliyah, dan sudah ada sebelumnya di umat-umat telah lalu, sebagaimana akan kita uraikan dari ayat-ayat. Namun orang-orang jahiliyah sendiri, sebagian dari mereka ada yang mengingkari tatayyur, ada yang mengingkarinya dan tidak menganggapnya. Tapi yang terkenal dari masyarakat jahiliyah adalah ada tatayyur di tengah mereka. Ada tatayyur di tengah mereka. Baik. Jadi secara umum tatayyur itu adalah
dia menjadikan sesuatu itu apakah berupa burung atau berupa rusa atau hewan apa saja, dia jadikan tanda yang membuat dia melangkah, membangkitkan dia melakukan pekerjaan, atau menahan dia untuk tidak melakukan hal tersebut. Baik. Jadi ini yang disebut dengan tatayur. Kata beliau rahimahullah, jadi tatayur ini ada yang terkait dengan hal yang dia lihat, mungkin suatu hal yang dia lihat. Ya, seorang misalnya baru keluar dari rumahnya, terus dia ketemukan ada orang kecelakaan. Nah, ini hari sial, tidak cocok kita jalan, pulang ke rumah. Jelas ya? Ini tatayur, bentuk dari tatayur. Ya. Atau dia baru mau melakukan sesuatu, dia dengar suara burung hantu. Nah, ini tanda sial. Tidak jadi dia melakukannya. Baik. Jadi ada yang kadang dalam bentuk yang dia lihat, kadang ada dalam bentuk yang apa? Dia dengarkan. Iya. Di sini oleh penulis rahimahullahu taala dibawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang tatayur ini. Ada 8 dalil yang beliau sebutkan. Tapi sebelum saya melangkah kepada dalil-dalil, at-tiyara itu ada 2 jenis. Ada yang bersifat syirik akbar. Iya. Ada yang bersifat syirik akbar apabila dia meyakini pada tiara tersebut dengan sendirinya mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dengan sendirinya. Nah, ini masuk ke dalam syirik akbar di dalam rububiyah, karena dia meyakini ada yang berbuat sesuatu dengan sendirinya selain daripada Allah, menciptakan selain daripada Allah. Ya. Dan dia juga masuk di dalam syirik di uluhiyah karena ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia masuk di situ, maka ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua, kalau dia hanya meyakini tiara itu sebagai sebab. Tiara sebagai sebab. Misalnya dia lihat ada burung hantu misalnya, dia tidak jadi jalan, atau dia ingin melakukan sesuatu, dia dengar suara tokek, akhirnya dia bergerak untuk jalan. Ya, ini kan sebab, dijadikan sebagai sebab untuk kebaikan atau untuk kejelekan, untuk dia melangkah atau tidak melangkah. Kita sudah bahas kaidah di dalam sebab. Kalau dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, bukan sebab secara syar'i dan bukan sebab secara qadari, itu hukumnya apa? Hukumnya masuk ke dalam syirik asgar. Masuk ke dalam syirik asgar. Baik. Dan ini bentuk kebanyakan tatayur seperti itu. Masuknya ke mana? Ke syirik asgar. Ya, bahkan sebagian ulama tidak menyebutkan hukum tatayur kecuali masuk di syirik asgar saja. Tapi yang benarnya bahwa tatayur itu ada 2 jenis, bisa syirik akbar dan bisa syirik apa? Asgar. Syirik akbar kalau dia meyakini bahwa tatayur itu sendiri dengan sendirinya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya dengan sendirinya, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Iya. Baik.
Yang kedua, kalau tatayur ini dia jadikan sebagai sebab yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak apa? Bahaya. Sebagai sebab dia melangkah atau sebab dia tertahan. Ya, ini masuk di dalam syirik, di dalam asbab. Ini hukumnya apa tadi? Hukumnya masuk ke syirik asgar. Baik, ini kesimpulan terkait dengan masalah tatayur. Kita akan lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada 8 dalil. Yang pertama, kata beliau, wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nasib sial mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Iya, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Baik, ini ayat di surah Al-A'raf ya, terkait dengan ucapan Fir'aun dan kaumnya terhadap Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Disebutkan di ayat sebelumnya, fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Jadi kalau datang kepada mereka kebaikan, datang kepada Fir'aun dan pengikutnya kebaikan, ya, berupa hasil tanaman yang bagus, kelapangan, afiat, maka mereka berkata, ini untuk kami, memang kami pantas mendapatkannya, kami layak memperolehnya. Tapi kalau mereka terkena kejelekan, dapat musibah, paceklik, bala, maka mereka bertatayur terhadap Musa dan pengikutnya. Mereka katakan ini disebabkan karena kesialan Musa dan pengikutnya. Kita mendapat sial ini disebabkan karena siapa? Karena Nabi Musa dan pengikutnya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya musibah yang menimpa mereka, kesialan yang menimpa mereka itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Maksudnya itu dari ketetapan Allah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Iya, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahuinya. Baik. Jadi ini makna dari ayat. Iya. Dan ini ayat memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Dan sisi pendalilan penulis dari ayat jelas ya. Sisi pendalilannya innama ta'iruhum indallah. Iya. Pertama dari sisi tiara ini dari amalannya kaum musyrikin. Dari amalan Fir'aun dan pengikutnya. Satu. Sisi pendalilan yang kedua, ayat ini membantah kalau tiara itu ada dengan sendirinya. Tapi Allah tetapkan bahwa kesialan yang menimpa seseorang itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Maka ini bantahan, pembatilan terhadap tiara. Bahwa sial itu datang disebabkan karena si fulan atau disebabkan karena ini, karena itu dibantah. Musibah sebagaimana kesenangan, petaka sebagaimana datang kebaikan, itu semuanya dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua sudut pendalilan penulis membawakan ayat di sini. Pertama, beliau ingin menjelaskan bahwa tiara ini kebiasaan kaum musyrikin. Kebiasaan orang-orang kufar dari masa dahulu. Dan yang kedua, ayat ini terdapat bantahan bahwa tiara tidak ada pengaruhnya. Kesialan itu sebagaimana kesenangan semuanya terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Maka di dalam ayat terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat bahwa tatayyur itu dari amalan jahiliyah dan kaum musyrikin. Dan yang kedua, terdapat bahwa musibah terdapat di dalam ayat keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, terdapat di dalam ayat bahwa musibah itu terjadi disebabkan karena dosa, kemaksiatan. Ini kan karena mereka sendiri yang seperti itu, Allah balas seperti yang mereka lakukan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat isyarat bahwa obat menghindari tatayyur adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Ya, ini mungkin akan datang penjelasannya ya di riwayat-riwayat atau dalil-dalil lain yang disebutkan oleh Syekh. Tapi saya ingatkan di sini bahwa obat untuk berlepas dari penyakit tiara ini adalah beriman kepada apa? Takdir. Dan juga dari ayat terdapat celaan terhadap kejahilan. Bahwa kejahilan ini bisa menjatuhkan di dalam berbagai amalan yang rusak. Seperti di sini mereka jatuh di dalam tiara disebabkan karena kejahilan mereka, ketidakmengertian mereka. Ya, inilah yang selalu diingatkan bahwa seorang itu harus mempelajari dengan baik, karena kejahilan itu bahayanya besar. Kejahilan itu kadang membuat seseorang memusuhi kebaikan. Dan kejahilan kadang menjatuhkan seseorang ke perkara-perkara yang besar. Seperti di sini disebutkan alasan Firaun dan bala tentaranya masuk di dalam tiara disebabkan karena kejahilan mereka. Baik. Kemudian di dalil yang kedua, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum al-ayah. Mereka berkata, ta'irah kalian bersama kalian. Ya, ini ayat di surah Yasin ya. Tentang kisah dua orang nabi yang diutus ke sebuah desa, sebuah negeri. Lalu Allah kuatkan dengan nabi yang ketiga. Maka tiga nabi ini mendatangi kaumnya, mendakwai mereka. Ya. Dan di antara tuduhan kaum mereka berkata bahwa musibah yang menimpa mereka disebabkan karena para nabi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah para nabi itu berkata kepada kaumnya, qalu ta'irukum ma'akum. Iya. Jadi ini mereka berkata, maksudnya para nabi. Ini menunjukkan kalimat ini bantahan para nabi kepada siapa? Kepada kaumnya. Ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Karena kalian sendiri. Iya. Baik, jadi ini jawabannya untuk kaumnya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya kan mereka berkata qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Kami bertatayyur terhadap kalian. Maksudnya yang menimpa kami ini disebabkan kalian. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, apa yang kalian sampaikan, kami akan rajam kalian. Kami akan lempar kalian dengan batu sampai mati, atau kalian akan mendapatkan siksaan yang pedih dari kami. Begitu mereka mengancam para rasul mereka. Maka para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Iya. Justru kesialan yang menimpa kalian itu disebabkan karena kalian sendiri. Disebabkan karena apa? Karena perbuatan kalian sendiri, karena kekafiran kalian. Ya,
karena kekafiran kalian. Jadi dikembalikan kepada diri mereka sendiri sebagai sebab. Iya. Qalu ta'irukum ma'akum. Kelanjutan ayat, ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Iya. Apakah karena kami mengingatkan kalian dan memerintah kalian untuk bertauhid kepada Allah, kalian menuduh kami dengan ucapan yang seperti ini? Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah satu kaum yang melampaui batas. Satu kaum yang melampaui batas. Baik. Maka tampak dari ayat ini sama dengan ayat sebelumnya ya, bahwa tatayyur itu dari amalan orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin sudah semenjak dahulu. Allah telah mencela mereka dan memurkai mereka. Iya. Baik. Itu sisi pendalilan penulis di sini. Dan sisi pendalilan yang lainnya, ta'irukum ma'akum, ini menunjukkan bahwa tiara itu batil. Karena kesialan yang menimpa seseorang, musibah yang menimpa seseorang itu disebabkan karena perbuatan dia sendiri, semuanya dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini ayat yang kedua, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Baik. Dan sebelumnya ya, terkait dengan ayat yang kedua ini sama dengan ayat sebelumnya, terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa tatayyur dari amalan jahiliyah dan kaum musyrikin. Yang kedua, terdapat penetapan keimanan kepada takdir. Yang ketiga, terdapat bahwa musibah itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Iya. Yang keempat, terdapat di dalam ayat kewajiban menerima nasihat. Ini kan umat ini ketika datang para rasulnya menasihati, justru mereka menganggap para rasul sebagai sebab kesialan. Iya. Maka tidak menerima nasihat itu tanda ciri orang-orang kafir. Iya. Baik. Dan terdapat bahwa mengikuti jalan para rasul itulah yang paling baiknya. Mengikuti jalan para rasul itulah sebab keselamatan. Ya, dan memang surah Yasin datang untuk menjelaskan hal itu. Kisah ini kalau kita lihat di belakangnya sampai akhir dari kisah para rasul yang diutus, kemudian ada rajul min aqsal Madinah yang menjawab seruan para rasul, ternyata dia dimuliakan karena mengikuti para nabi dan para rasul. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, kata penulis rahimahullahu taala, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyara wala hamata wala safar, akhrajah. Kata beliau, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada adwa. Adwa penularan, tidak ada penularan. Kita akan terangkan maknanya. Wala tiyara, dan tidak ada tiyara. Ini sisi pendalilan penulis di sini yang paling pokok. Wala hammata, dan tidak ada hammah. Ya, menganggap sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak ada pula anggapan sial dengan bulan Safar. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya. Siapa keduanya? Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun wala nau'a wala gula. Tidak ada pula kesialan dengan nau' karena munculnya suatu bintang, wala gul, dan tidak ada pula kesiapan karena adanya al-ghul. Baik, kita akan terangkan ya makna al-ghul ini. Baik, di sini di dalam hadits pada dalil yang ketiga ini, penulis rahimahullahu taala membawakan hadits Nabi yang merupakan pokok dan sumber pembahasan
Nah, ini hadits kaidah besar ya. Kaidah besar di dalam menangkal kekeliruan yang banyak terjadi di syirik asgar. Menjadikan hal-hal tertentu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab yang disyariatkan dan bukan juga sebab secara qadari yang ada hubungan sebab akibat di dalam ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada adwa. Adwa itu penularan. Iya. Dari sesuatu berpindah ke sesuatu yang lain. Iya. Jadi kalau misalnya ada unta berkudis lalu bergaul dengan unta yang sehat berkudis juga, maka ini namanya apa? Adwa. Ya. Ada orang yang misalnya terkena sebuah penyakit, dia bergaul dengan orang lain juga terkena penyakit itu, maka ini disebut apa? Adwa. Bahasa yang sudah dimaklumi ya, bahasa Indonesia disebut penularan. Iya. Baik. Jadi di sini Nabi menafikan la adwa, tidak ada penularan. Tidak ada penularan. Maksudnya tidak ada penularan dengan sendirinya. Tapi penularan itu semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kalau penular dengan sendirinya itu tidak ada. Tidak ada. Tapi penularan itu semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi begitu cara memahami hadits ya. Karena kalau penularan itu sendiri dalam ketentuan dan takdir Allah ada. Iya. Ada ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Firra minal majdum, firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang kusta seperti engkau lari ketika berjumpa singa. Jadi kalau ada yang ketemu singa, dia lari atau tidak? Jangan dia berkata, "Oh, saya tawakal." Ya, tidak. Ketemu singa orang lari, itu tabiat manusia, kan begitu. Nah, kalau ketemu orang kusta, Nabi berkata, "Larilah dari orang kusta seperti engkau lari dari apa? Dari singa." Iya. Ini penyebutan tabiat bahwa penularan itu ada. Penularan itu terjadi, tapi semuanya dengan takdir dan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah untuk lari ini perintah supaya menghindar dari sesuatu yang jelek. Jangan sampai dia terkena penyakit yang sama dengan ketentuan dan takdir Allah, akhirnya dia menyangka bahwa penyakit ini karena apa? Karena menular dengan sendirinya. Akhirnya jatuh di dalam kekeliruan. Kan begitu? Iya. Dan ini ada hadits-hadits dari Nabi seperti itu. Baik. Jadi pernah diberi perumpamaan yang lebih indah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi seorang pernah bertanya kepada Nabi tentang penularan ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada sesuatu pun yang menular. Maka seorang Arabi berkata, "Ya Rasulullah, kami dapati unta yang kurap, dia dimasukkan ke unta yang sehat berkurap juga, berkudis juga." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Paman ajarabal awal." Ya, kalau begitu unta yang paling pertama kena penyakit kurap itu, siapa yang mengurapinya? Dari mana dia kena? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pertama dia kena penyakit kurap dengan ketentuan Allah, yang kedua juga seperti itu, sama. Iya, sama. Jelas ya? Jadi kalau penularan itu ada, itu dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini
la adwa, tidak ada penularan. Maksudnya apa? Tidak ada penularan dengan sendirinya tanpa takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Iya. Karena itulah kalau misalnya seseorang lemah dari keimanannya, dia kena orang penyakit dan seterusnya, maka dia jangan dekat. Jangan sampai ketika dia tertimpa penyakit juga, dia berkata, wah ini disebabkan karena orang yang bergaul dengan saya. Nah, ini kan sudah jatuh di dalam kekeliruan. Iya. Meyakini bahwa selain Allah yang menimpakan penyakit kepadanya. Jelas ya? Maka disuruh menghindar supaya dia tidak jatuh di dalam hal tersebut. Itu sisi kenapa disuruh menghindar. Baik. La adwa, tidak ada penularan. Yang kedua wala tiara, dan tidak ada tiara. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Ya. Tidak ada tiara. Tidak ada seorang itu menganggap sial dengan terbangnya burung atau yang semisal dengan itu. Iya. Jadi la tiara di sini ini mungkin bermakna penafian. Maksudnya tiara itu tidak ada. Kalau terjadi kesialan, itu semuanya dengan takdir Allah. Ya bukan dengan sebab apapun. Atau dia bisa bermakna larangan. Bermakna larangan. Jangan kalian melakukan perbuatan tiara. Jangan melakukan perbuatan tiara. Iya. Nah ini menunjukkan batilnya perbuatan tiara tersebut. Iya. Jadi disebutkan bahwa pernah ada burung terbang, lalu dia burung ini bersuara. Maka seorang lelaki berkata khair, khair. Baik, baik. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, la khaira wala syarr. Tidak ada baik dan tidak ada kejelekan. Maksudnya apa? Dia ingkari bahwa kebaikan dan kejelekan itu tidak datang dari suara burung itu. Tidak ada sama sekali hubungannya. Tidak ada hubungannya. Iya. Jadi pernah juga disebutkan dari Taus bin Kaisan rahimahullah, ada burung gagak yang berbunyi, berteriak. Maka seorang lelaki berkata khair. Ya baik. Kata Taus, wa ayyu khairin inda hada? Kebaikan apa di sisi orang ini? Jangan dia mengawani saya. Jangan dia mengawani saya. Yang maksudnya itu perbuatan tiara yang dilarang. Jelas ya, tidak ada kebaikan dalam hal yang seperti itu. Iya. Ini ada sebagian hadits yang kadang disalahpahami ya oleh sebagian orang. Ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, in kana syu'mu fi syai' fa fid dari wal mar'ati wal faras. Kalau ada kesialan pada sesuatu, maka kesialan itu pada rumah, perempuan dan kuda. Ya. Ini kadang ada orang yang salah paham tentang maknanya. Makna hadits ini ya sebenarnya rumah, perempuan dan rumah ini kadang menjadi sebab, kadang menjadi hal-hal yang orang anggap sebagai kesialan. Banyak di situ. Lihat saja kalau ada rumah, mau rumah dia pergi lihat, oh ini rumah bentuknya begini, ini kayaknya kurang menguntungkan. Ya. Rumah ini kalau letaknya di sini, ini sebab kesialan. Jelas ya? Sama dengan perempuan, kadang mau menikah dia lihat dulu, ini keturunannya kayak bagaimana, asalnya kayak bagaimana, lahirnya tahun berapa, tanggal berapa dia lahir. Dari situ dia cari ya hubungan-hubungan, oh ini kalau kayak begini ini sial, oh ini tidak cocok saya menikah dengannya. Hah? Sama dengan kuda juga seperti itu. Kuda ini kalau dia tanda putihnya misalnya agak di tengah kepalanya ini bagus, kalau dia ke kiri sedikit, ini kudanya membawa sial. Ya. Hal-hal yang seperti itu ini banyak terjadi. Orang menganggap sial dengan hal tersebut. Tapi hakikatnya kesialan itu
Bukan pada mereka, di kesialan itu pada dia sendiri yang menganggap seperti itu. Ya, jadi ini makna hadits. Kalau kesialan itu ada pada sesuatu, ya kalau saya bahasakan lebih mencocoki makna, kalau ada yang menganggap dia tertimpa kesialan, ya, maka dia tertimpa kesialan itu karena dia keliru memahami seputar rumah, perempuan dan apa? Dan kuda yang dia tunggangi. Baik. Jadi ini semuanya memberikan kepada kita makna ya tentang penggunaan tiara. Apa yang dimaksud dengan apa? Tiara itu. Iya. Berikutnya di sini di akhir riwayat Zada Muslim dikatakan wala hammata, la tiara wala hammata, dan tidak ada juga hama. Hama ini burung hantu ya, burung hantu. Ya, jadi tidak ada kesialan pada burung hantu. Biasanya kalau ini sudah budaya dari masyarakat jahiliyah sampai sekarang masih berkembang. Ya, orang-orang di Indonesia ini kalau ada burung hantu di atas rumah, itu tandanya ada yang akan meninggal di rumah itu, atau akan ada musibah di rumah tersebut. Ini keyakinan sudah ada dari semenjak dahulu dari masyarakat jahiliyah. Ya, dan Nabi sudah terangkan wala hammata, tidak ada kesialan dengan apa? Burung hantu. Baik. Kemudian wala hammata wala safar. Ya, dan tidak ada kesialan dengan apa? Dengan bulan Safar. Ya. Bulan Safar. Baik. Ini dahulu ya mereka menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang merupakan bulan sial. Ya, karena itu mereka tidak meyakini banyak yang terkait dengan bulan Safar, mereka tidak mau berbuat dari amalan-amalan di situ. Iya. Karena itu pada sebagian kegiatan mereka tidak lakukan di bulan Safar. Mereka tidak lakukan di bulan Safar. Ini semuanya sama ya. Menganggap sial sesuatu padahal itu tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada kesialan di situ dari sisi ketentuan Allah dan sebab syar'i, dan tidak ada pula kesialan di situ dari sisi sebab apa? Qadari. Nah, anggapan sial yang seperti ini banyak di tengah manusia, bukan cuma ini saja. Ya, kalau kita di Indonesia ada angka 13. Itu umumnya kalau orang naik cari hotel mana saja di Indonesia ini, kayaknya tidak akan ketemu ada lantai 13. Itu tidak akan ketemu. Jelas ya? Ya. Nomor-nomor rumah saya, lihat aja ke rumah-rumah di sini, termasuk di sekitar sini, di jalan sebelah sana, itu tidak ada nomor 13 di rumah itu. Jelas ya? Ini keyakinan semuanya yang keliru. Keyakinan yang keliru. Saya juga tidak tahu dari mana asal usul angka 13 itu. Sebab kalau di tempat lain ada saja, ya di negeri-negeri lain ada. Misalnya tetangga kita di Malaysia, saya pernah naik di sebuah hotel, ada lantai 13 ada. Ya. Jelas ya? Cuma di Indonesia ini aja Masya Allah. Ya. Tidak ada lantai 13. Baik. Jadi itu semuanya keluar ya dari keyakinan yang benar. Dikatakan di sini zada Muslimun, ditambah oleh Imam Muslim wala nau'a, dan tidak ada keyakinan pada nau. Nau itu bintang ya, bentuk dari bintang. Ya, yang mereka yakini bahwa itu sebab turunnya hujan. Ini akan ada bab khusus ya, disebutkan oleh penulis nanti. Wala gula. Wala gul. Ya. Gul ini jenis dari syaitan di tempat terbuka. Ya. Jenis dari syaitan di tempat terbuka. Mereka katakan bahwa gul ini syaitan di tempat terbuka yang menyesatkan para musafir, yang membuat mereka tersesat jalan sehingga mereka binasa. Jelas ya? Iya.
Maka ini gul namanya. Maka dinafikan di dalam syariat. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Tidak ada yang dikatakan gul itu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada gangguan-gangguan, itu datangnya dari syaitan. Ya, atau datangnya dari jin. Datangnya dari jin, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meyakini bahwa sebab dia tersesat jalan karena gul dan seterusnya, ini dinafikan sebagaimana di dalam hadits ini. Baik. Jadi ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat tentang batilnya tiara. Dan ini sisi pendalilan penulis rahimahullah membawakan hadits ini. Beliau ingin menunjukkan batilnya tiara. Ya, kalau dikatakan la wala tiara, tidak ada tiara, ini penafiannya. Kemudian di dalam hadits juga terdapat batilnya keyakinan jahiliyah bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Baik, ini yang dinafikan di dalam hadits la adwa. Dan terdapat di dalam hadits juga batilnya keyakinan menganggap sial dengan hinggapnya burung hantu. Dan terdapat di dalam hadits batilnya keyakinan menganggap sial dengan bulan Safar. Dan juga terdapat di dalam hadits batilnya keyakinan adanya pengaruh disebabkan karena munculnya bintang. Dan di dalam hadits juga terdapat batilnya keyakinan masyarakat jahiliyah tentang al-gilan ini. Gul itu tadi, syaitan-syaitan yang mereka sebut menyesatkan musafir. Dan terdapat di dalam hadits kewajiban tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Ya, dan terdapat di dalam hadits bahwa dari kesempurnaan tahqiq tauhid adalah menghindari segala wasilah yang mengantar kepada kesyirikan. Ini Nabi ingatkan semua ini supaya orang bertauhid itu sempurna tauhidnya, sempurna di dalam mentahqiq tauhid. La adwa, tidak ada penularan dengan sendirinya. Wala tiara, tidak ada yang namanya tiara. Wala hamma, tidak ada menganggap sial dengan burung hantu. Wala safar, tidak ada anggapan sial dengan bulan Safar. Wala nawa, tidak ada anggapan bahwa bintang itu sebab turunnya hujan. Wala ghul, dan tidak ada pula keyakinan masyarakat jahiliyah tentang ghul. Ini semuanya dinafikan oleh Nabi untuk mentahqiq tauhid. Dan terdapat di dalam hadits kaidah ya. Kaidah di dalam menolak sebagian bentuk menganggap sial pada hal yang tidak merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, ini subhanallah seperti yang saya sebutkan tadi, anggapan sial ini banyak ya, bukan cuma di angka saja. Bukan di nomor saja. Kadang juga pada tempat-tempat tertentu. Kadang anggapan sial pada sebagian bentuk penyakit. Ya. Sebagian bentuk penyakit. Kadang anggapan sial pada sebagian harta, sebagian warna. Pada sebagian warna. Ya. Baik. Dan ini semuanya dari hal-hal yang keliru, ya, bertentangan dengan makna tauhid.